Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Pranita Widya Suksmarini, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada periode tanggal 28 Desember tahun 2020 sampai dengan 31 Januari tahun 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai nyeri yang meliputi definisi nyeri, mekanisme perjalanan nyeri, klasifikasi nyeri, penilaian derajat nyeri, dan juga penata laksanaan nyeri. Definisi nyeri menurut International Association of the Study of Pain menyatakan bahwa nyeri merupakan suatu bentuk pengalaman sensori dan juga emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadi suatu kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Mekanisme perjalanan nyeri. Suatu nyeri itu timbul akibat adanya proses fisiologis yang disebut sebagai nosisepsi, di mana proses ini melalui 4 tahapan, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Tahap yang pertama, yaitu transduksi, adalah proses penerjemahan suatu rangsangan trauma oleh selaput ujung-ujung saraf perifer sehingga menjadi impuls nyeri. Kemudian tahap yang kedua, yaitu transmisi, adalah penyaluran dari impuls-impuls nyeri tersebut dari perifer menuju ke medula spinalis melalui selabut sensori, yaitu selabut A delta dan selabut C. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu modulasi, adalah interaksi dari impuls nyeri tersebut dengan sistem analgesik endogen, yaitu enkefalin, kemudian endorfin, serotonin, dan juga noradrenalin yang memiliki efek menekan atau inhibisi dari impuls nyeri yang berlokasi di kornu posterior medula spinalis. Di mana pada tahap modulasi ini melalui 2 jalur atau 2 traktus, yaitu traktus ascendens dan traktus descendens. Traktus ascendens diawali dari adanya rangsangan nyeri yang diterima oleh selabut-selabut saraf yang kemudian diteruskan menuju ke medula spinalis melalui neuron yang pertama, yaitu ganglion radix dorsalis. Kemudian di medula spinalis masuk menuju ke substansia gelatinosa dan bertemu dengan atau kontak dengan neuron yang kedua, yaitu neuron funicularis di substansia gelatinosa. Selanjutnya menyeberang traktus ini ke kontralateral dan masuk ke spinothalamikus lateralis, kemudian naik ke atas menuju ke medula oblongata, naik ke mesencephalon, kemudian di talamus kontak dengan neuron yang ketiga, yaitu nucleus ventralis posterolateral thalamus, kemudian menuju ke korteks melalui thalamocorticalis dan akhirnya sampai ke gyrus postcentralis pada korteks cerebri. Kemudian yang kedua, yaitu traktus descendens, di mana traktus ini merupakan traktus yang berperan sebagai inhibitor atau penekan dari impuls nyeri tersebut, yang alurnya yaitu dari korteks cerebri kemudian menuju ke substansia grisea periaqueductus dan substansia grisea periventricle, mesencephalon dan pons bagian atas yang mengelilingi aqueductus sylvius. Kemudian impuls menuju ke nucleus rafemagnus di pons bawah dan medula oblongata bagian atas, dan nucleus reticularis paragigantocelularis di medula lateralis. Kemudian traktus ini berlanjut dengan mengirimkan impuls yang ditransmisikan dari nukleus ke
kompleks inhibitor nyeri di cornu posterior medulla spinalis. Jadi pada tahap yang ketiga atau modulasi ini menentukan apakah seseorang akan merasakan nyeri atau tidak. Jadi apabila impuls nyeri tersebut lebih besar dibandingkan efek dari sistem analgesik endogen yang saya sebutkan tadi, maka akan timbul suatu nyeri. Tetapi jika impuls nyeri tersebut bisa ditekan oleh analgesik endogen, maka seseorang tidak akan merasakan nyeri. Nah, selanjutnya jika impuls nyeri tersebut lebih besar, maka akan lanjut ke tahap yang keempat, yaitu persepsi, di mana persepsi ini adalah suatu proses kolaborasi dari 3 tahapan sebelumnya, yaitu transduksi, transmisi, dan modulasi, yang menghasilkan suatu perasaan subjektif yang kita sebut sebagai nyeri tersebut. Di samping menimbulkan pengalaman yang tidak menyenangkan, nyeri ternyata juga bermanfaat melalui 3 mekanisme yang dihasilkan, yaitu yang pertama proteksi, yang kedua defensif, dan yang ketiga penuntun dari diagnostik. Untuk yang pertama, yaitu mekanisme proteksi, di mana nyeri ini memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu penyebab nyeri sehingga mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Kemudian yang kedua, mekanisme defensif, yaitu memungkinkan seseorang untuk imobilisasi dari organ tubuh tertentu sehingga mengurangi rasa nyeri yang dirasakan dan mempercepat penyembuhan luka ataupun trauma yang terjadi. Kemudian yang ketiga, sebagai penuntun diagnostik, jadi ada nyeri-nyeri tertentu yang khas pada suatu penyakit tertentu sehingga kita dapat mengidentifikasi penyakit apa yang terjadi pada pasien. Misalnya, seseorang yang mengeluhkan nyeri pada perut kanan bawah, bisa kita curigai bahwa pasien tersebut mungkin mengalami appendicitis. Nyeri diklasifikasikan berdasarkan karakteristik tertentu. Berdasarkan jenisnya, nyeri dibagi menjadi nyeri nosiseptik, nyeri neuropatik, dan nyeri psikogenik. Nyeri nosiseptik adalah nyeri yang timbul akibat adanya aktivitas dari selaput A delta dan selaput C. Nyeri nosiseptik ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Nyeri somatik adalah nyeri yang memiliki ciri khas yaitu bersifat tajam dan terlokalisir. Jadi pasien dapat menunjukkan dengan pasti lokasi dari nyeri yang dirasakan dan terjadi akibat adanya aktivitas dari selaput A delta pada kulit dan muskuloskeletal yang mengalami trauma. Contohnya adalah luka bakar, luka lecet, dan nyeri otot. Yang kedua yaitu nyeri visceral, yaitu memiliki ciri khas berupa nyeri yang bersifat tertekan dan bersifat diffuse. Jadi pasien tidak dapat menunjukkan dengan pasti lokasi dari nyeri yang dirasakannya. Nyeri visceral ini terjadi akibat adanya aktivitas dari selaput C pada organ-organ visceral atau organ-organ dalam yang mengalami peregangan, misalnya appendicitis dan angina. Yang ketiga, yaitu nyeri alih, merupakan perluasan dari nyeri visceral yang terjadi, di mana memiliki ciri khas, yaitu lokasinya sesuai dengan petadermatom. Misalnya, pada pasien angina, selain mengeluhkan nyeri pada dada kirinya, pasien juga terkadang mengeluhkan nyeri pada bahu kiri dan juga lengan kirinya. Kemudian, nyeri neuropatik, yaitu nyeri yang terjadi akibat adanya kerusakan pada selaput-selaput saraf, dan pada klinisnya akan kita temukan lokasinya sesuai dengan petadermatom, misalnya pada neuralgia trigeminal. Kemudian nyeri psikogenik ini terjadi bukan karena adanya kerusakan pada organ-organ, tetapi akibat adanya pengaruh dari psikologis pasien yang menimbulkan nyeri pada tubuhnya. Misalnya pasien yang mengalami nyeri kepala ketika mendapatkan beban kerja yang banyak di kantor. Berdasarkan timbulnya, nyeri dibagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut ini terjadi secara mendadak
dan berlangsung selama beberapa hari atau sampai beberapa minggu, sedangkan nyeri kronis ini bersifat berlangsung lebih lama dan biasanya berlangsung lebih dari 3 bulan. Kemudian, berdasarkan penyebabnya, nyeri dibagi menjadi nyeri onkologik dan nyeri non-onkologik. Nyeri onkologik adalah nyeri yang timbul akibat adanya suatu proliferasi dari sel kanker, sedangkan nyeri non-onkologik yaitu nyeri yang di luar hal tersebut, seperti adanya trauma maupun psikologis dari pasien tersebut. Kemudian berdasarkan derajatnya, nyeri dibagi menjadi 3, yaitu nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Penilaian derajat nyeri dapat dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif artinya kita menilai berdasarkan keluhan yang dialami oleh pasien, sedangkan secara kuantitatif artinya kita menilai berdasarkan instrumen-instrumen untuk mengukur dari derajat nyeri yang dirasakan oleh pasien. Secara kualitatif, kita dapat menentukan apakah derajatnya ringan, sedang, ataupun berat. Di mana nyeri ringan, pasien itu mengalami nyeri yang hilang timbul dan biasanya akan timbul nyeri saat beraktivitas saja. Dan nyeri tersebut akan menghilang ketika pasien tertidur. Untuk nyeri sedang, di mana nyeri yang dirasakan oleh pasien itu terus-menerus sehingga aktivitas pasien menjadi terganggu. Dan nyeri akan menghilang hanya saat pasien tertidur. Kemudian yang ketiga yaitu nyeri berat, di mana nyeri yang berlangsung sepanjang hari. Dan pasien juga tidak bisa tertidur karena terkadang juga ia akan terbangun karena nyeri yang ia rasakan. Kemudian secara kuantitatif dengan instrumen yang saya bilang tadi, ada 2 jenis yaitu unidimensional dan multidimensional. Untuk unidimensional artinya kita hanya menilai dari intensitas nyerinya saja, dan biasanya atau disarankan kita gunakan instrumen unidimensional ini pada nyeri akut. Unidimensional ini terdiri dari FAST atau Visual Analog Scale, kemudian NRS atau Numerical Rating Scale, dan WBFS atau Wong-Baker Face Scale. Untuk yang pertama, FAST atau Visual Analog Scale, jadi kita menyediakan suatu garis sepanjang 10 cm atau 100 mm, kemudian kita minta kepada pasien meletakkan suatu garis, dan kita informasikan sebelumnya bahwa garis yang paling kiri itu artinya tidak nyeri, dan garis paling kanan artinya rasa nyeri yang paling terberat. Kemudian setelah pasien meletakkan misalnya titik di suatu tempat pada garis tersebut, kita ukur dari garis paling kiri. Nah, untuk interpretasinya, jika sepanjang masih dalam rentangan 0 sampai 39 mm, itu artinya nyeri ringan. Kalau di antara 40 sampai 79 mm artinya nyeri sedang. Sedangkan kalau titik yang diletakkan oleh pasien berada pada rentangan 80 sampai 100 mm itu artinya nyeri berat. Di mana keuntungan dari Visual Analog Scale ini adalah yang pertama, mudah dipahami oleh pasien, dan yang kedua, instrumen ini tervalidasi untuk digunakan pada penelitian-penelitian. Kemudian, untuk kekurangan dari Visual Analog Scale ini adalah di mana kita memerlukan alat tulis untuk mengukur dari letak dari titik yang diletakkan oleh pasien, dan tidak bisa kita gunakan instrumen ini pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, kemudian pada pasien yang mengalami gangguan penglihatan, dan juga pada pasien yang mengalami gangguan kognisi. Kemudian selanjutnya yaitu NRS atau Numerical Rating Scale, di mana pada instrumen ini kita memberikan angka 0 sampai dengan 10, jadi ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan kita informasikan kepada pasien bahwa 0 artinya tidak nyeri, dan 10 artinya nyeri yang paling berat yang pernah ia rasakan.
dan kita minta pasien untuk melingkari atau memberikan atau menunjukkan angka berapa yang ia rasakan sekarang nyerinya. Dan untuk interpretasinya, jika dia menunjukkan angka 0 sampai dengan 3 itu artinya nyeri ringan, kalau 4 sampai 7 itu nyeri sedang, dan 8 sampai 10 itu nyeri berat. Untuk kelebihan dari numerical rating scale ini adalah mudah dipahami oleh pasien dan cepat dalam menentukan interpretasinya. Sedangkan untuk kekurangannya, instrumen ini tidak bisa kita gunakan pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran dan juga gangguan kognisi. Yang ketiga yaitu Wong-Baker Face Scale. Jadi instrumen ini kita melihat ada suatu gambaran wajah, suatu afek atau tampilan emosi dari pasien yang selaras dengan rasa nyeri yang dirasakan. Jadi ia akan tersenyum ketika dia merasakan nyeri dan makin meringis dan makin sedih ketika dia merasakan nyeri yang paling berat. Dan kita mencocokkan bagaimana afek atau emosi yang tampak pada wajah pasien dengan instrumen yang kita gunakan, yaitu Wong-Baker Face Scale. Dan biasanya kita gunakan Wong-Baker Face Scale ini pada pasien anak-anak yang berusia di atas 3 tahun. Untuk kelebihannya yaitu mudah digunakan, jadi tinggal kita mencocokkan saja dari afek atau emosi wajah pasien dengan pada scale-nya, dan bisa digunakan pada pasien yang gangguan kognitif dan pada pasien anak. Sedangkan untuk kekurangannya, di mana derajat nyeri yang dirasakan oleh pasien itu bisa saja terbiaskan oleh emosi ataupun afek yang tampak pada wajah pasien. Karena pada beberapa pasien, ketika ia merasakan sangat nyeri, bahkan wajahnya biasa-biasa saja, bahkan seperti datar, tidak merasakan sedih seperti itu. Jadi kita bisa seperti terbiaskan, tidak tepat jadi memberikan derajat nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian untuk instrumen yang multidimensional, jadi ini adalah instrumen yang selain juga menilai dari derajat atau intensitas nyerinya, juga menilai dari karakteristik nyeri dan efek terhadap afektif dan sensori nyerinya, dimana biasanya digunakan pada nyeri yang bersifat kronis. Untuk jenis dari instrumen multidimensional ini ada McGill Pain Questionnaire dan Daily Pain Diary. Untuk McGill Pain Questionnaire ini terdiri dari 4 bagian, yaitu gambar nyeri, indeks nyeri, pertanyaan terkait nyeri terdahulu dan lokasinya, dan indeks intensitas nyeri saat ini. Dimana pada McGill Pain Questionnaire ini terdiri dari 78 kata sifat dan dibagi menjadi 20 kelompok, dimana masing-masing kelompok itu terdiri dari atas 2-6 kata. Dan kelompok tersebut berbeda-beda, yaitu kelompok 1-10 itu menilai kualitas sensorik nyeri, kelompok 11-15 menilai kualitas efektif nyeri, kelompok 16 menilai dimensi dari evaluasi, dan kelompok 17-20 menilai dari keterangan lainnya. Dimana untuk kelebihannya yaitu kita dapat mendeskripsikan dari karakteristik nyeri yang dirasakan oleh pasien lebih mendetail dan cocok digunakan pada nyeri kronis, di mana pada nyeri kronis tersebut biasanya pasien akan mengeluhkan terjadi suatu perubahan rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian untuk kekurangannya, di mana kita memerlukan waktu yang lama untuk melakukan penilaian dari nyeri dengan instrumen ini, karena banyak sekali dia menggunakan kata-kata itu 78 kata, dan kita harus menilainya secara perlahan-lahan. Kemudian untuk instrumen ini tidak bisa juga digunakan pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran maupun gangguan pada kognisinya. Kemudian yang kedua yaitu Pain Diary, di mana ini merupakan suatu catatan yang terdiri atas tulisan mengenai pengalaman nyeri yang dirasakan oleh pasien setiap harinya. Kemudian untuk kelebihannya, di mana instrumen ini dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien di rumah. Kemudian pengalaman nyeri dapat terrecord atau terekam secara lengkap pada catatan ini. Sedangkan pada kekurangannya yaitu catatan yang dibuat oleh pasien mungkin saja terlewatkan, sehingga derajat nyeri yang kita nilai akan terbiaskan.
Penata laksanaan nyeri. Prinsip-prinsip umum dalam penata laksanaan nyeri meliputi yang pertama, mengawali pemeriksaan dengan seksama. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa pasien memang mengalami suatu nyeri atau suatu penyakit tertentu. Kemudian yang kedua, kita menentukan penyebab dan derajat atau stadium nyeri dengan tepat. Yang ketiga, komunikasikan yang baik dengan penderita dan keluarga pasien, sehingga pasien dan keluarganya dapat saling mendukung untuk segera melakukan pengobatan yang adekuat dan sesuai dengan aturan. Kemudian yang keempat, mengajak pasien berpartisipasi aktif dalam perawatan. Yang kelima, meyakinkan dan memberikan semangat pada pasien bahwa nyeri yang dialaminya bisa kita usahakan untuk ditanggulangi. Kemudian yang keenam, memperhatikan biaya pengobatan dan tindakan yang akan kita lakukan pada pasien. Serta yang terakhir, merencanakan pengobatan dan bila perlu secara multidisiplin. Kemudian, pengobatan nyeri yang kita lakukan terdiri dari 5 modalitas, yaitu yang pertama, modalitas fisik pada unit rehabilitasi medik. Kemudian yang kedua, modalitas kognisi behavioral melalui pendekatan psikososial. Yang ketiga, modalitas invasif melalui pendekatan perioperatif dan radioterapi. Yang keempat, modalitas psikoterapi, dan yang terakhir modalitas farmakoterapi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakoterapi pada terapi nyeri, di mana terapi farmakologi utama pada nyeri terdiri atas yang pertama yaitu analgesik non-opioid yang terdiri atas acetaminophen dan NSAID. Yang kedua yaitu opioid yang terdiri atas opioid lemah dan opioid kuat. Dan yang ketiga yaitu terapi adjuvan. Untuk analgesik non-opioid yaitu acetaminophen, di sini yang sering kita gunakan yaitu paracetamol, di mana dosisnya yaitu 500 sampai 1000 mg yang diberikan setiap 4 sampai 6 jam. Di mana efek sampingnya adalah terjadi hepatotoksis karena metabolisme dari paracetamol ini terjadi pada hati. Kemudian NSAID. NSAID ini bekerja dengan menghambat dari enzim COX-1 dan COX-2 yang berperan dalam mengkonversi dari asam arakidonat menjadi prostaglandin sebagai mediator nyeri. Di mana NSAID ini dibagi menjadi dua, yaitu NSAID selektif dan non-selektif. Di mana NSAID selektif ini dia berperan untuk menginhibisi dari COX-1 dan COX-2. Contohnya adalah ibuprofen, di mana efek sampingnya adalah terjadi iritasi pada lambung. Sehingga dalam pemberiannya sering kita mengkombinasikan NSAID yaitu ibuprofen ini dengan obat PPI, contohnya adalah omeprazole. Kemudian yang kedua, NSAID yang non-selektif, yaitu berperan untuk menginhibisi dari COX-2 saja. Contohnya adalah celecoxib, di mana efek sampingnya adalah sebagai protrombotik sehingga dapat memicu terjadinya stroke. Kemudian untuk opioid. Opioid ini pemberiannya harus diperhatikan karena dia merupakan suatu analgesik yang bersifat kuat. Jadi pemberiannya harus dititrasi dari kadar yang terendah dulu sampai ke dosis yang ideal. Di mana efek samping yang bisa timbul dari opioid ini adalah sedasi. Untuk opioid yang lemah, contohnya adalah kodein dan juga tramadol. Sedangkan untuk opioid yang kuat, contohnya adalah fentanyl dan juga morfin. Kemudian untuk terapi adjuvan, ini merupakan terapi tambahan yang bisa diberikan kepada pasien. Misalnya kortikosteroid untuk meredakan dari inflamasi yang terjadi pada pasien, kemudian antikonvulsan dan juga antidepresan untuk meringankan nyeri neuropatik yang dialami oleh pasien. Modalitas farmakoterapi dari penata laksanaan nyeri mengikuti dari WHO 3-step analgesic ladder yang terdiri dari yang pertama atau tangga pertama yaitu dengan pemberian
obat analgesik non-opioid ditambah dengan adjuvan. Yang kedua atau tangga kedua diberikan apabila setelah pemberian tangga pertama tadi nyeri yang dirasakan oleh pasien masih. Jadi pada tangga kedua ini kita berikan obat yaitu opioid lemah, misalnya kodein dan ditambah dengan adjuvan. Kemudian jika pasien masih merasakan nyeri, kita bisa lanjut ke tangga yang ketiga, yaitu dengan memberikan opioid kuat seperti morfin yang ditambah juga dengan adjuvan. Di mana pada pemberian tata laksana farmakologi nyeri ini dibedakan antara nyeri akut dan nyeri kronis. Pada nyeri kronis, kita mengikuti tangga ini dari 1, 2, ke 3. Sedangkan pada nyeri akut, kita berbalik. Kita berikan dari tangga 3, 2, ke 1. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.